Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in. Wa la umri wa din. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin. Wa la alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan kita nikmat sehat, nikmat iman Islam, sehingga kita dapat kembali untuk bermuajahah, kembali menjelajahi bumi Allah yang sangat luas. Salawat serta salam dan tak lupa dicurahkan kepada baginda kita Nabiina Wasabina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya. Tak lupa kita sebagai umatnya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat, insyaallah. Baik, wakilah semuanya. Kali ini saya akan membahas tentang seperti apa akhlak orang-orang besar, sahabat-sahabat Nabi terdahulu. Saya akan menceritakan sebuah kisah di mana ada sebuah pemuda yang datang kepada tukang koran. Dia mengucapkan salam, Assalamualaikum, tapi tidak dijawab. Lalu di hari keduanya menjawab Assalamualaikum, tetap saja tidak menjawab. Di hari ketiganya Assalamualaikum, tetap saja tidak dijawab sama sekali oleh penjual koran. Lalu ada seorang masyarakat yang menanyakan kepada pemuda ini, mengapa kamu tetap mengucapkan Assalamualaikum tapi tidak dijawab sekali oleh penjual koran itu? Lalu dengan dahsyatnya pemuda ini jawab seperti ini, biarkan saja, semoga ini menjadi hidayah oleh kita sebagai aktivis dakwah kepada penjual koran itu. Kita harus tetap istiqomah untuk tetap berakhlak baik meskipun tidak direspon oleh penjual koran itu. Yang mana dalam surat Ar-Rahman, hal jazaa'ul ihsanu ila ihsan, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Jadi dalam hadis riwayat Ahmad, di mana Nabi Muhammad SAW diutus di dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan dalam riwayat Abu Daud, tidak ada amalan yang paling berat kecuali akhlak yang baik. Jadi wakilah semuanya, kita harus tetap beramal baik meskipun tidak direspon oleh masyarakat secara tidak baik. Lalu yang kedua yaitu kita harus tetap menjaga silaturahim. Yang mana silaturahim ini adalah dapat memanjangkan umur kita dan memperlancarkan rezeki kita. Dan tidak lupa kita harus tetap menanyakan kabar kepada saudara-saudara kita, senior-senior kita, dan misioner kita, bagaimana pesannya terhadap organisasi kita. Kita harus tahu bagaimana kabarnya. Lalu yang ketiga yaitu tetap ikhlas. Ini sungguh berat, saudaraku. Ikhlas itu sungguh berat. Seperti dalam surat Al-Ikhlas menanyakan bahwa dalam ikhlas itu sendiri tidak dijelaskan seperti apa ikhlas itu. Ikhlas di sini adalah kita harus tetap meniatkan kepada Allah bahwa dalam kegiatan kita harus berdasarkan lillahi ta'ala, hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya adalah menahan marah. Ini sungguh berat sekali wakilah semuanya. Yang mana Rasulullah SAW itu telah menjanjikan kepada kita bahwa di hari kiamat kelak akan dihadiahkan atau dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan semua orang. Bagaimana ketika kita mampu marah tapi kita mampu untuk menahannya. Dan Allah menjanjikannya itu untuk diberi bidadari yang akan kita pilih bebas dipersuntingnya kapan saja. Sungguh besar pahalanya untuk menahan amarah ini. Jadi, dan juga ada sebuah kisah tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang mana ketika sebuah jalan disusurinya, dia ketemu seorang pemabuk. Lalu pemabuk itu menampar seorang khalifah. Pertama, kedua, ketiga, ditampar lalu khalifah ini dengan kerasnya. Lalu khalifah ini tidak membalas, lalu langsung ke rumahnya. Lalu ada masyarakat yang datang, mengapa kau khalifah Amirul Mukminin tidak membalas pemabuk ini? Lalu dengan dahsyatnya khalifah ini menjawab, biarkanlah ini menjadi ladang pahala bagi saya
untuk menahan amarah, dan insya Allah ini sebagai pahala bagi saya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Lalu akhlak yang berikutnya adalah penebar kebaikan. Penebar kebaikan di sini adalah kita harus tetaplah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang mana dalam dunia nyata ini kita sungguh berat dalam menyebarkan dakwah, menyebarkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan untuk kepada halayak ramai dan halayak semuanya. Yang mana selanjutnya adalah kita harus menghindari dosa sosial. Seperti apa dosa sosial itu ya pilih semuanya? Yang mana kita mempunyai amal puasa, zakat, naik haji, sedekah, dan lain-lain. Tapi kita melakukan seperti menghina orang berzina, memukul orang tidak bersalah, menghardik anak yatim, mengambil hartanya. Itu sungguh benar-benar yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW adalah sebagai orang yang paling bangkrut di hari kiamat nanti. Wafilah semuanya, yang mana kita sudah mengumpulkan, tapi kita tanpa sadar sudah melakukan dosa, yang itu dosa sosial. Wafilah semuanya. Semoga saudara-saudaraku nanti tetap istiqomah menjalankan dakwahnya, menjalankan amanahnya, meskipun di masa-masa sulit, di masa-masa susah, yang mana di masa Rasulullah juga dalam perang dicaci maki, dihina. Kita coba bayangkan di masa sekarang kita harus tetap istiqomah dalam menyebarkan kebaikan, menjalankan dakwah ini. Tapi kita ada solusinya, wafilah semuanya. Kita harus tetaplah menjadi seperti sungai, yang mana ada sebuah kisah, yaitu seorang murid menanyai kepada kiai, saya ini sedang putus asa dan merasa sedang masalah, lalu seperti apa solusinya? Yaitu sang kiai ini menjawab adalah, kamu ambil segenggam garam, kamu ambil masukkan ke dalam gelas, lalu rasakan apa rasanya. Lalu dilakukan oleh sang murid itu, dimasukkan ke dalam gelas, ditanya oleh sang guru itu, apa rasanya? Asin banget. Lalu sang guru menyarankan untuk menyerahkan kepada garam itu, diserahkan kepada sungai. Nah, ketika sudah dilakukan, apa rasanya? Ditanya oleh sang guru. Lalu sang murid menjawab, tidak ada rasanya sang guru, karena sungai itu luas, dibawa oleh arus. Nah, jadi sang guru tuh berpesan, jadi seperti sungai yang luas, yang lebar. Jadi ketika kita menghadapi masalah atau sesuatu, pandanglah luas, pandanglah hikmahnya yang didapat oleh kita, yang akan dijanjikan oleh Allah kepada kita semua. Jadi ketika kita menghadapi masalah, janganlah mudah putus asa dan jangan mudah untuk menyerah. Tetaplah untuk pada jalur-jalur yang sangat dijanjikan oleh Allah, itu pahalanya, ya. Jadi tetaplah istiqomah saudaraku, untuk apa-apa yang harus dikerjakan, apa-apa yang harus dilakukan, untuk tetap istiqomah dan semangat. Mungkin itu saja yang akan saya sampaikan kali ini. Jika benar datangnya dari Allah, jika salah datangnya dari saya pribadi. Uridu islam dan istatotu ila billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.